Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami di Asyifa Talk, obrolan santri pencari inspirasi. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu kita akan mengulik cerita-cerita keseruan-keseruan para santri ketika di pondok pesantren Asyifa ini. Dan kita udah sama siapa? Bintan. Bintan. Dari mana Bintan? Dari Ciseeng. Ciseeng. Ciseeng itu mana? Bogor ya? Bogor. Bogor. Kalau ini siapa? Fabian, Fabian dari mana Fabian? Kampung Sawah. Kampung Sawah, masih Bogor juga. Kalau ini? Jidan. Jidan. Dari mana Jidan? Dari Warujaya. Dari Warujaya. Warujaya itu di mana? Masih di Parung, Pak. Masih di Parung ya, berarti dekat-dekat masih daerah Bogor lah. Ini Bintan, Fabian dan Zidan. Nah, kita bakal cerita-cerita nih bareng Zidan nih, bareng semuanya, Zidan, Fabian, sama Bintan. Oke, saya mau nanya nih, apa sih yang bikin kalian itu memutuskan untuk mondok di pesantren gitu? Ceritanya tuh gimana sih? Coba Bintan, gimana? Dulu tuh gimana gitu? Kenapa bisa nyampe pondok pesantren itu gimana? Itu karena kemauan sendiri. Wih, kemauan sendiri. Gimana tuh? Dulu pengen belajar ilmu juga. Belajar ilmu. Ya karena belum tahu sebanyak mungkin di luar gitu. Emang dulu Bintan pas sebelum mondok itu sekolahnya di mana? Di Ciseeng juga. Di Ciseeng SD. Yes. Sekarang Bintan kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Bintan udah kelas 9 guys. Jadi awal mula nih kayak kejadian yang bikin Bintan, oh saya harus mondok nih, itu gimana tuh? Kapan? Itu waktu sebelum masuk sini. Pas SD juga saya dari kelas 5. Di kelas 5? Ya pengen mondok. Pengen mondok? Ya. Oh pengen mondok di mana tuh dulu pas kelas 5? Kurang tahu. Tapi apa namanya, pas tahu pondok ini tuh dari mana? Tahu pondok Asyifa ini? Dari orang tua. Dari orang tua, berarti orang tua merekomendasikan Bintan buat kesini gitu. Kalau Fabian itu gimana? Awal mula Fabian pengen mondok itu gimana dulu ceritanya? Pertama sih mau sendiri ya kayak Bintang juga. Ya. Nah, habis itu nyari-nyari pondok lah. Nyari pondok. Ya, tapi yang kurang pas itu pondoknya. Maksudnya kurang pas? Kayak belum serak lah. Oh, berarti udah dapet pondok tapi belum serak gitu. Belum enak aja. Nggak enak tuh ya. Habis itu mamahnya Zidan nawarin ke mama saya mau nggak mondok di Asyifa ini. Berarti kenal nih mamanya nih. Kenal, soalnya saya itu temennya TK dia. Temennya TK, temen TK-nya dia, temen TK-nya Zidan. Pas dulu. Ya. Tapi SD-nya pisah. Akhirnya direkomendasiin buat mondok di sini bareng Zidan juga. Iya. Ini temennya juga nggak? Iya. Oh beda. Kalau Zidan gimana Zidan? Dulu mau sendiri sih, terus orang tua juga yang nyuruh. Ya. Karena keadaan di luar ya, pergaulan juga jadi dilarang sekolah di luar sama orang tua. Akhirnya ibu saya nyari pondok, tapi waktu itu pernah pengen daftar di Darul Khalidin tapi udah habis kotanya. Jadi daftar di sini. Nah, kan teman-teman nih dari ini apa pas mau mondok nih kayak kemauan sendiri. Masih ingat nggak hari pertama waktu kalian masuk pondok tuh perasaannya gimana? Apakah sedih? Nggak jauh dari orang tua, bukan jauh ya? Ini dekat dari Bogor nih. Tapi kan mesti kayak dulu tuh kalau di rumah enak makan disediain, nyuci baju dicuciin. Itu pas pertama kali masuk pondok itu kayak shock nggak sih?
kalian kayak perasaannya itu gimana gitu? Jidan dulu gimana tuh? Ceritain. sedih ada seneng juga sih. Sedihnya apa tuh? Sedihnya? Ya jarang ketemu orang tua, kangen. Kangen. Terus dengan kegiatan-kegiatan yang di pondok gimana? Zidan nanggepinnya tuh gimana? Senang kah atau sedih, apaan sih ini kok saya disuruh nyuci sendiri gitu? Ya seneng sih, kadang seneng kadang sedih juga. Senengnya gimana senengnya? Seru aja gitu bisa main sama temen, ngobrol-ngobrol bareng, terus bisa belajar juga bareng temen, bisa main bola tiap hari. Kalau Fabian sih, iya bener kan? Fabian. Kalau saya sih awal-awal tuh kayak senang aja gitu, nggak ada rasa sedih gimana. Pas baru masuk Iya. nih, seneng. Apa nih, sedih banget. Iya. Gitu. Pas malam-malamnya pas saya tidur kayak langsung keinget sama orang tua gitu. Gimana tuh, keingatnya gimana? Kayak ke bawah mimpi lah. Hmm. Habis itu saya langsung nangis, langsung ke Kamar mandi? kamar sebelah. Oh. Itu kamar Ustadz, itu kamar Oh, sebelah. kira langsung ke kamar mandi. Alhamdulillah saya ketok-ketok, Ustadz mau minta telepon Ustadz. Itu kata Ustadznya udah malam, besok aja. Sampai besoknya saya kelupa sama kejadian yang malam. Oh, berarti kayak emang pas malam aja ya keingetnya, dan besoknya udah lupa lagi karena emang udah senang lagi sama teman. Karena kalau malam tuh kayak biasanya, aduh mikirin apa, HP nggak ada ya nggak di pondok tuh. Kalau Bintang gimana? Itu pertama orang tua saya pulang tuh saya nangis, terus berbulan-bulan lagi enggak, terus nangis lagi Nangisnya kenapa? di kelas rindu. Tapi sering nelpon nggak Jidan pas baru pertama kali mondok itu, sering nelpon nggak Jidan? Enggak. Tapi sering dijenguk. Tiap bulan. Apa tiap hari? Tiap bulan. Tiap bulan dijenguk orang tua kesini gitu. Nah, dulu tuh hal apa sih yang menurut teman-teman tuh paling sulit gitu pas baru pertama kali mondok? Hal paling sulit apa sih? Apakah adaptasi bagaimana nyuci sendiri yang dulunya di rumah dicuciin atau gimana? Ceritain dong. Dari siapa nih, Fabian? Pertama sih ngeliat kegiatan di sini ya kan, kayak berat banget gitu. Kayak kan biasa kalau di rumah kan bangun, siap-siap, sholat kayak gitu kan, langsung bisa tidur lagi kan. Iya. Habis itu sekolah juga kayak nggak banyak kegiatan banget gitu. Habis itu ke rumah tidur lagi. Kalau di sini tuh aduh udah bangun, sholat subuh, habis itu baca Al-Quran, habis itu siap-siap buat sekolah, sholat duha, banyak banget. Berarti kayak dulunya cuma santai-santai, sekarang kok banyak banget kegiatannya gitu kan, harus adaptasi lagi nih ya. Dulunya enak banget, sekolah tinggal santai, makan sarapan sambil nonton TV, ya enggak? Iya itu. Sekarang sih udah kebiasaan aja. Udah kebiasaan. Kalau Sidan gimana dulu? Ya hal yang paling sulit pas pertama kali mondok tuh gimana? Adaptasi sih sama lingkungan di sini, sama ya kayak pekerjaan nyuci kayak gitu udah nggak kebiasa. Terus sama belajar juga, kadang-kadang bangun subuh ya sulit lah. Pas pertama-tama itu berat banget buat bangun subuh, terus sama belajar yang lain. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kebiasa gitu. Sudah nggak ke bawah. Sama kegiatan udah bertahun-tahun soalnya ya. Iya. Di pondok juga. Kalau Bintang gimana Bintang? Sulit yang buat apa, kerjain sendiri gitu. Tapi kalau bangun subuh nih, kalau pertama-tama saya senang, apa masih relax. Tapi lama-lamanya saya berat. Kalau nggak bangun disiram. Terus sholat tahajud juga
langsung baca Quran, disuruh Ustaz nggak boleh tidur lagi, tapi tetap di kamar mandi juga tidur. Terus Di kamar mandi tidur, Ustaz datang disiram lagi, disiram lagi, suruh masuk masjid, suruh masuk masjid. Terus di masjid tidur lagi, siram lagi. Ganti baju berapa kali Jintan? Jintan. tetap basah-basahan. Tetap basah-basahan. Oke. Ashifa Talk, obrolan santri mencari inspirasi.